Siap. Hormat. Selamat pagi Ibu. Adik-adik sekalian. Pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Selamat pagi Ibu. Tadi ada sidang pertama? Ada Ibu. Pelajaran apa? Matematika Ibu. Ya? Matematika. Tapi masih semangat dong? Masih. Ulangi lagi, masih semangat? Masih. Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Boleh? Baik, terima kasih. Marilah kita menyiapkan hati dan bagi kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa. Terima kasih Oli. Baik, hari ini ada yang tidak hadir di kelas? Ada Ibu. Siapa yang tidak hadir? Yolan itu. Kenapa yang tidak Ada hadir? anak-anak Sakit Ibu ya. Pokoknya perhatikan apa yang Ibu lakukan dan di sini instruksinya kalian melihat apa yang Ibu omong, bukan apa yang Ibu lakukan. Bisa? Bisa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang ekosistem itu. Pemanasan global Ibu. Oke, baik. Sama namanya? Ina minggu lalu masuk tidak? Masuk Ibu. Masuk ekosistem itu kita belajar di 2 minggu yang lalu. Kalau minggu kemarin itu kita masuk tentang Pemanasan global. Oke. Nah, kalian telah belajar pemanasan global. Nah, pemanasan global itu dia merupakan fenomena yang terjadi akibat apa? Suhu yang naik. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu mau tanya di sini kalian pernah lihat tidak daerah-daerah penghijauan sekitar Kota? Pernah, Ibu. Penghijauan Ibu taruh sini ada Ibu. Di depan burung Ibu. Nah, tujuan itu orang buat penghijauan untuk apa? Untuk badan panas Ibu. Kerjaan panas, terus apa? Untuk menyuplai oksigen lebih banyak lagi. Ya, terus apa lagi? Saya Bu, supaya menyerap karbon dioksida yang keluar dari tubuh manusia atau dari pabrik-pabrik. Ada lagi? Mengurangi polusi udara Ibu. Nah, mengurangi polusi udara. Polusi udara disebabkan oleh siapa? Oleh manusia. Manusia itu. Manusia. Baik. Hari ini kita akan belajar lebih detail mengenai aktivitas dari manusia yang menyebabkan pemanasan global. Hari ini Ibu berharap kalian melalui pembelajaran program Basic Learning kalian mampu menganalisis pembakaran liar, alih fungsi lahan, penggunaan CFC dan pembakaran bahan bakar fosil dengan peningkatan suhu bumi. Baik, sebelum itu Ibu akan menampilkan satu video dan kalian diharapkan menonton dengan baik karena habis ini kalian akan mengerjakan soal-soal yang Ibu telah siapkan di RKPD yang berkaitan dengan kasus-kasus yang Ibu tampilkan lewat video ini. Bisa diterima? Bisa Ibu. Baik, itu ada kebakaran di Riau. Ada di Riau kan? Oke. Nah, sebelum kita bergabung dalam kelompok, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Kira-kira ketika kalian menonton ini video, apa saja yang kalian temukan atau apa yang bisa kalian jadikan sebagai informasi untuk kalian? Susan? Dari video tadi diperlihatkan bahwa ternyata terlalu banyak aktivitas manusia yang dapat merugikan bumi. Seperti tadi itu kendaraan bermotor yang terlalu banyak, kemudian sampah plastik yang ada di mana-mana, dan juga yang tadi Ibu asap dari pabrik. Ya, tepuk tangan dulu untuk Susan. Masih ada yang lain? Oli? Iya, Oli? Ibu, saya mau bertanya, kalau misalnya kan semua manusia kan membutuhkan kendaraan untuk melakukan aktivitas. Terus kalau misalnya manusia tidak memakainya berlebihan, itu kan berakibat kepada lingkungan begitu. Terus bagaimana caranya supaya ini manusia juga tetap manusia menggunakan kendaraan bermotor untuk membantu mereka, terus
yang dia punya aktivitas juga tidak merusak lingkungan itu yang sebelumnya. Oh, bagus sekali Oli punya pertanyaan kritis. Mari kita beri aplaus dulu untuk Oli. Apa lagi tadi? Masih ada? Ya, Jadi tadi dari video yang ditonton itu efek dari kebakaran hutan itu menyebabkan polusi udara yang sangat luar biasa. terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk dia. Oke baik. Dari semua pertanyaan dan juga jawaban dari kalian semua itu sangat luar biasa. Dan untuk menjawab setiap pertanyaan kalian, kita semua Ibu bagi dalam kelompok, kita menyelesaikan tugas diskusi yang akan Ibu bagikan sebentar nanti. Dan sebelum bergabung dalam kelompok, Ibu harap kalian tolong perhatikan dulu. Ibu jelaskan sedikit mengenai LKPD. Di sini sudah ada petunjuk untuk kalian isi. Nah, berdasarkan video ini, video pemanasan global, kalian diminta masing-masing kelompok sebentar untuk mencari referensi lain atau literatur lain tentang kejadian-kejadian atau kasus-kasus aktivitas manusia yang berhubungan dengan akibatnya ke pemanasan global. Bisa diterima? Bisa, Bu. Oke. Kalau begitu sekarang Ibu minta kalian bergabung dalam kelompok sama seperti kelompok yang sudah dibagikan minggu sebelumnya. Kelompok 1. Baik, ada yang sudah, waktu diskusi lagi 1 menit. Sudah ya? Baik. Kalau begitu, sekarang Ibu akan memilih secara acak kelompok mana yang duluan presentasi. Bisa? Bisa, Ibu. Siap, toh? Siap. Oke, Ibu minta kelompok 1 duluan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang terkait dengan LKPD. Nah, untuk pertanyaan pertama, yaitu aktivitas manusia apa saja yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Jadi menurut kelompok kami, aktivitas yang pertama itu adalah gas industri, di mana gas industri ini menyebabkan pencemaran udara, terutama karena asap pabriknya yang berlebihan dan tidak tertampung dengan benar. Kemudian untuk aktivitas kedua yaitu penggunaan tisu yang berlebihan. Nah, penggunaan tisu ini seperti yang kita tahu, tisu itu terbuat dari serat pohon kayu. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman dari kelompok 1. Yang berikut kita persilakan teman-teman dari kelompok 2. Ibu presentasikan hasilnya. Ibu baca dari situ. Boleh di situ juga boleh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi terkait dengan jawaban kami mengenai aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global, jawaban kami hampir sama dengan kelompok 1, tapi di sini ada penambahan. Untuk yang pertama, beri aplaus dulu untuk teman-teman kelompok 2. Teman-teman yang presentasi tadi, Ibu minta salah satu orang saja yang mewakili 2 kelompok ini untuk memberikan kesimpulan terhadap hasil diskusi kita tadi. saya dari Mahasiswa. Baik, terima kasih Ibu. Dari hasil diskusi kami melalui presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa salah satu penyebab terjadinya pemanasan global adalah karena adanya aktivitas manusia yang dilakukan setiap hari. Nah, aktivitas ini menjadi penyebab utama pemanasan global seperti gas industri, penggunaan tisu yang berlebihan, pengunduran hutan, penggunaan bahan bakar yang berlebihan, gas karbon monoksida, penggunaan pendingin ruangan, penggunaan listrik yang berlebihan, dan juga sampah-sampah yang berlebihan. Yang mana aktivitas ini dapat meningkatkan terjadinya pemanasan global di muka bumi. Baik, tepuk tangan dulu untuk Susan. Oke, baik. Jadi kira-kira dia punya kesimpulan materi kita pada hari ini seperti itu secara garis besarnya. Karena di sini mungkin pemanasan global itu ternyata dia terjadi akibat aktivitas dari kita manusia yang tanpa kita sadari sendiri. Misalkan dia mungkin pergi sekolah menggunakan apa tadi? Sampai ke sini menggunakan motor. Nah, di rumah siapa saja yang menggunakan motor? Ada kakak. Iya, ada kakak. Itu mungkin salah satu caranya dengan mengurangi penggunaan. Misalkan Dion di rumah kalau ada 2-3 kendaraan pakai satu saja. Bisa kan tidak Dion? Bisa juga. Sampai di sini juga. Coba lain lagi tadi ada dari kelompok 1 yang
penggunaan tisu. Iya, Ada kelompok satu. Siapa di sini yang suka membawa tisu? Pilih Bu. Pilih. Ustaz. Itu bisa dikurangi. Bisa tidak? Bisa. Ya, yang sering menggunakan tisu ternyata dia itu sebagai penyebab pemanasan global juga. Oke? Bisa. Ya, benar tadi Mas. Dan juga contoh-contoh yang lain, mungkin di rumah sering menggunakan asusan maunya minum air es yang didinginkan di kulkas. Iya Ibu. Nah, anak-anak itu bisa menyebabkan pemanasan global, salah satu faktor aktivitas kita. Bisa dipahami? Bisa ya Bu. Oke, kalau begitu sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu mau tanya bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran kita? Senang. Ibu minta salah satu orang bisa jawab Ibu. Saya Ibu. Oke. Saya Berdiri dulu tadi. Oh, baik. Baik Ibu. Saya senang Ibu karena saya bisa belajar tentang aktivitas manusia yang menyebabkan itu pemanasan global. Terus saya juga bisa tahu bagaimana ini cara mengurangi pemanasan global. Terima kasih. Kita lanjut nanti. Jadi melalui pembelajaran hari ini saya mengetahui baik. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya tahu ternyata saya yang selama ini menggunakan tisu paling banyak itu ternyata saya adalah salah satu penyebab dari pemanasan global. Jadi lain kali saya akan memperbaiki diri saya untuk tidak menggunakan tisu lagi. Saya akan menggunakan sapu tangan saja. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ustaz. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, Ibu minta kalian matikan dulu kembali seperti semula. Dion yang rapi, Dion kita. Sudah? Uni sudah? Sudah, oke. Ibu minta kalian minggu depan sebelum kita masuk materi tentang upaya untuk menangani tadi yang sudah kita bahas tadi, Ibu minta kalian masing-masing harus mengumpulkan tugas berupa artikel tentang kasus-kasus atau apa saja kejadian yang kalian alami yang sebagai bentuk aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global. Bisa tidak? Bisa. Bisa. Minggu depan sebelum Ibu mulai pembelajaran, kalian harus sudah mengumpulkan di mejanya Ibu. Bisa? Bisa. Kalau begitu, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang dalam doa. Dion dulu. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap. Selamat. Terima kasih Guru. Mari adik-adikku sekalian, sampai bertemu di pertemuan berikut ya. Baik Guru. Baik, terima kasih kepada Ibu Rustin yang sudah melakukan teaching pembelajaran hari ini, dan saya selaku moderator dan mengangkat observer 2, Ibu Kiki sebagai observer 1. Jadi di sini kami akan merefleksikan kegiatan pembelajaran teaching yang dilakukan oleh Ibu Rustin dari yang sudah berlangsung tadi. Jadi sebelum kami melakukan observasi refleksi terhadap pembelajaran, jadi kami meminta Ibu Rustin untuk menyampaikan perasaannya pada saat melaksanakan teaching tadi. Kepada Ibu Rustin kami persilakan. Terima kasih. Kedua dan pertama yang saya rasakan selama saya melakukan kegiatan teaching saat mengajar tadi ada perasaan luar biasa, dan juga ada hal yang saya dapatkan. Saya merasakan bahwa banyak sekali saya mendapatkan perbedaan ketika kita mengajar dengan peserta didik dan mengajar di antara sesama teman calon guru. Yang saya rasakan bahwa mungkin sama-sama mengajar bersama teman-teman seperjuangan saya itu pengetahuannya dan pemahamannya mungkin sama, jadi tentu berbeda dengan pemahaman peserta didik. Dan yang saya rasa dan saya berterima kasih kepada teman-teman karena sudah bisa bekerja sama, antusiasme teman-teman dalam mengikuti dan mendukung saya dalam kegiatan teaching yang mungkin hanya yang saya rasakan satu hari ini. Terima kasih Ibu Rustin.
selanjutnya akan dilakukan observasi oleh Ibu Keti salah satu center 1 pada Ibu Keti dipersilakan. Nah, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terus aku itu satu, iya, tadi Ibu Christine panggil ada tadi. Jangan kalian saja. Kemudian untuk terus pembelajaran KPD tadi juga sudah bagus sudah memberikan gambaran awal bagaimana mengerjakan KPD. Cara mengenai sudah baik, kemudian menggunakan media juga sudah bagus. Kemudian untuk aspek tadi itu tidak mendorong siswa untuk mengungkapkan masalahnya. Jadi hanya materi apa saja yang mereka dapatkan, tapi untuk kesulitannya itu belum ada. Terus kemudian speaking itu sudah bagus, mengajak anak-anak berkonsentrasi. Kemudian ada kata tadi itu yang Ibu sebutkan tadi itu kebetulan begini yang kurang jelas menurut saya, salah satu orang saja. Karena kalau ya salah satu dia jangan salah satu orang saja, itu kan kurang jelas. Mungkin sekian. Oke. Baik, terima kasih Ibu observer 1. Selanjutnya saya akan melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran kickboxing yang dilakukan oleh Ibu Christine tadi. Jadi saya melengkapi apa yang disampaikan oleh observer 1. Jadi di situ menurut saya yang pertama yang tidak terlihat itu asesmen diagnostik yang menjadi ciri khas dari mutu belajar. Jadi tadi tidak ada asesmen awal yang dilakukan oleh Ibu Christine pada saat proses pembelajaran tadi. Tidak ada asesmen awal dari begitu, baik yang kognitif maupun non kognitif. Terus kalau persepsinya bagus, motivasinya bagus, persepsinya luar biasa, murid ini siswa sangat berantusias terhadap masalah yang Ibu berikan, pancingan yang Ibu berikan sangat bagus. Terus yang kedua, yang ketiga ini sintaks kegiatan pembelajaran itu terlihat mulai dari kan Ibu menggunakan program based learning ya. Program based learning itu mulai dari orientasi hingga mengevaluasi kegiatan itu ada tampak begitu. Itu sudah mulai tampak, mulai kelihatan begitu. Hanya ini ciri khas dari program based learning agak sedikit yang belum terlihat di pertengahan tadi. Tapi sudah mulai nampak Pak, mulai bagus. Terus yang kelima tentang ice breakingnya bagus, bermakna tentang membuat anak menjadi fokus sebelum lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Anak yang tadi buyar capek mungkin jadi kembali fokus. Kemudian pada saat pembagian LKPD dan itu karena identik dari pembelajaran di modul ajar itu yang ada namanya Ibu kasih tahu diferensiasi pembelajarannya, pembelajaran berdiferensiasi. Dari situ pembelajaran berdiferensiasi ada 3, ini diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi di situ belum terlihat ya Ibu ya, memang ini diferensiasi prosesnya itu seperti Ibu menampilkan video, minimal ada satu yang tampak atau proses atau konten. Jadi di situ konten dari segi LKPD-nya tadi yang Ibu bagikan, materinya itu belum bervariasi. Jadi masih satu dari hasil observasi yang dilakukan oleh hasil presentasi yang disampaikan oleh siswa tadi tergambar bahwa hanya sama, masih tentang masalah visual ya. Jadi dari segi kontennya belum, produknya juga belum. Tapi kalau dari penumpuknya ini identik dari belajar itu sangat tergambar. Jadi bagus ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selaku moderator tadi saya terima observer. Terima kasih Bu Rustin. Mungkin itu saja. Kita belajar Pancasila.